Adil Catalina, baju ramin Kak Seruga, basengat Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Hana, NIM saya 191041798. Kelas saya, kelas E daerah, semester 3, pada hari ini, tanggal 23 Januari 2021. Mata kuliah, Manajemen Operasi, dosen, Adi Mursalin SEMM. Universitas yaitu Pancabakti Pontianak. Pada kesempatan ini saya membuat video yaitu untuk menjawab soal UAS yang diberikan oleh Pak Adi Mursalin. Bagaimana dalam soal ini ada terdapat dua bagian. Yang pertama bagian A. Bagian A ini berbicara tentang kehadiran dan serta materi yang sudah didapatkan selama 1 semester dalam kuliah manajemen operasi. Baiklah, saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu berapa kali saudara hadir dalam melalui Zoom pada saat kuliah. Saya hadir saat kuliah manajemen operasi selama 6 kali dan saya mengikutinya dengan sampai selesai. Lalu yang kedua, apa-apa saja yang sudah Anda pelajari. Yang kedua, apa-apa saja yang sudah Anda pelajari serta apa manfaatnya. Sebutkan dan jelaskan. Baik, saya akan menjawab materi yang sudah saya pelajari selama mengikuti kuliah yang melalui Zoom. Yang pertama itu pengertian dari manajemen operasional. Dan yang kedua, pentingnya kita mempelajari manajemen operasional, salah satunya agar dapat mengetahui seluk-beluk yang berkaitan dengan cara memproduksi barang atau jasa, dan strategi operasi atau rencana suatu organisasi untuk mencapai misi dan tujuannya. Dan materi selanjutnya itu tentang supply chain management, atau bisa disebut tentang rantai pasokan yang bertujuan mengkoordinasi penawaran dan permintaan secara efisiensi dalam menghadapi masalah yang ada ya. Lalu yang selanjutnya, materi yang selanjutnya penting manajemen persediaan untuk menghindari tersendatnya proses produksi sebagai akibat jika tidak dapat disediakan sesuai jadwal kebutuhan produksi. Kita lanjut lagi, yaitu soal nomor 3. Soal nomor 3 itu, apa tugas terstruktur yang Anda buat? Jelaskan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 ini, bagaimana pada saat mengikuti kuliah manajemen operasi dari semester 3, selama semester 3, untuk menjawab terstrukturnya tugas. Jadi selama mengikuti kuliah ini, dengan saya pribadi, untuk tugas terstruktur itu tidak ada, karena kita tidak membuat tugas. Ada tugasnya tapi untuk diskusi pada saat mengikuti manajemen operasi melalui Zoom yang diberikan oleh Pak Adi Mursalin, dan itu sangat bagus untuk kita bahas bersama-sama melalui Zoom ini. Dan selanjutnya itu yang keempat. Pertanyaan yang keempat itu, kenapa Anda harus belajar manajemen operasi? Kita perlu mempelajari manajemen operasi karena manajemen operasi ini sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu profit dan kelangsungan hidup dari usaha. Hal seperti ini perlu dengan 3 macam unsur penting, yaitu input, proses, dan output, serta berpengaruh besar terhadap keefektifan dan keefisienan dari sebuah usaha. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan bagian 2, yaitu bagaimana
bagian 2 ini ada 9 pertanyaan. Yang pertama itu silakan buka link yang sudah dikirim oleh Pak Adi dan jawablah pertanyaan yang menyertainya. Pada nomor 1 kita membuka video yang sudah dikirim dan saya sudah menontonnya, dan kita akan menjawab pada nomor 2, yaitu pertanyaannya setelah Anda membuka link di atas, materi apa saja yang dapat Anda pelajari, sebutkan dan jelaskan secara ringkas. Saya menonton videonya sampai 3 video. Saya akan menjawab dan akan membahas secara ringkas video-video yang sudah saya tonton. Yang pertama, video yang ke-1, yaitu pembahasan tentang manajemen produksi, menjelaskan pengertian dari manajemen produksi dan mengenai penyusunan tujuan proses, ciri ruang lingkup hingga proses perubahan bahan baku menjadi produk atau layanan jasa yang diinginkan sehingga memiliki nilai jual. Penjelasan mengenai sistem operasi pada toko yang menyebabkan pentingnya manajemen produksi dilakukan seperti pada video tersebut. Menghasilkan produk yang bisa berupa barang maupun jasa. Dan untuk kegiatan proses produksinya yang efektif serta efisien. Memerlukan adanya konsep, peralatan, serta bagaimana cara untuk mengelola setiap operasinya. Dan pada pembicara video yang pertama itu The Weakness dan manfaat yang saya dapatkan antara lain, manfaat yang diperoleh dari menonton video tersebut ialah dapat mengetahui pengertian manajemen produksi itu sendiri serta memahami manajemen produksi mencakup pengelolaan semua tugas yang terlibat dalam proses produksi. Sementara itu, manajemen operasi mencakup pengelolaan semua tugas yang terlibat dalam produksi barang dan pengiriman seperti manajemen material, manajemen kualitas, manajemen pemeliharaan, dan manajemen proses. Desain proses, desain produk, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa manajemen produksi merupakan bagian dari manajemen operasi, karena manajemen produksi maupun manajemen operasi memainkan peran penting dalam organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Tujuan dari manajemen produksi adalah untuk menyediakan barang berkualitas dalam jumlah yang tepat pada waktu yang tepat dengan harga yang terbaik. Sedangkan manajemen operasi bertujuan memanfaatkan sumber daya organisasi sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu selanjutnya itu video yang kedua. Video yang kedua ini membahas tentang manajemen operasi, manajemen fungsional, pembahasan pandangan menyeluruh fungsi esensial dan menghasilkan produk. Terdapat 3 fungsi esensial, ada pemasaran, yaitu tugas utamanya adalah menciptakan permintaan. Lalu fungsi yang kedua ada operasi dan tugas utamanya adalah menghasilkan produk berupa barang ataupun jasa. Dan fungsi keuangan yaitu tugas utamanya mengelola keuangan, mencari dana, mengelola hingga pengeluaran. Sejarah manajemen operasi. Pada video ini pembicaranya itu adalah Bapak Budi Harsanto. Manfaat yang saya dapatkan yaitu dapat mengetahui dari setiap fungsi esensi yang telah dijelaskan, melalui bagaimana produk dapat dihasilkan, hingga dapat mengetahui sejarah dari manajemen operasi yang berkaitan dengan manajemen fungsional dan dapat membedakan karakteristik barang yang mengandung jasa yang mengandung barang, atau jasa mengandung barang ya. Mengetahui juga pola kegiatan usaha industri terkait produktivitas, serta mengertikan manajemen operasi sebagai serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang
dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Lalu video yang ketiga yaitu membahas dari pengertian manajemen operasi, bahwa manajemen operasi merupakan serangkaian proses dalam menciptakan barang, jasa atau kegiatan yang mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia serta berusaha untuk menyeimbangkan biaya dengan mendapatkan untuk mencapai laba operasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, peran manajemen menjadi penting dalam posisinya, baik manajemen produksi, pemasaran, sumber daya manusia maupun keuangan. Selain itu, manajemen operasi merupakan fungsi manajemen yang penting bagi sebuah perusahaan atau organisasi. Dalam pengembangannya, manajemen operasi sangat pesat, terutama bila dikaitkan dengan lahirnya inovasi dan teknologi baru yang diterapkan dalam operasi bisnis. Oleh karena itu, banyak organisasi perusahaan yang memprioritaskan aspek-aspek manajemen operasi sebagai salah satu model strategis untuk bersaing dan menjadikan perusahaan atau industri yang terbaik di antaranya pesaingannya. Produksi yang menghasilkan nilai tambah. Nilai tambah itu terdapat beberapa jenis manfaat untuk tempat, waktu, dan kepemilikan. Dalam pembicaraan video yang ketiga ini adalah Iqbal Satnegara SEMSI. Manfaat yang saya dapatkan yaitu dapat memahami pengertian dari manajemen operasi adalah set aktivitas untuk memperoleh nilai tambah produk melalui informasi input mau menjadi output. Selanjutnya saya akan menjawabkan pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4, jelaskan yang dimaksud dengan manajemen persediaan. Kenapa manajemen persediaan begitu penting bagi perusahaan? Saya akan menjawab, manajemen persediaan adalah sistem atau metode atau cara untuk mengendalikan dan mengelola persediaan perusahaan. Yang kata lain, definisi manajemen persediaan adalah untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan, dan manajemen persediaan sangat penting bagi perusahaan. Hal ini karena fungsi dari aktivitas tersebut beragam. Berikut apa saja fungsi dari manajemen persediaan. Kita akan membahas fungsi dari manajemen persediaan. Yang pertama itu mengantisipasi kekurangan persediaan. Lalu yang kedua, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Dan yang keempat, menjamin lancarnya proses produksi. Lalu yang kelima, pertanyaan yang kelima itu, apa yang dimaksud dengan just in time? Apa manfaatnya just in time bagi Anda sebagai mahasiswa dan bagi perusahaan? Just in time atau JIT merupakan suatu strategi bagi perusahaan yang dapat meningkatkan produktivitas secara cepat dengan mutu terjamin dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Menghasilkan produk hanya sesuai permintaan pelanggan. Keuntungan just in time atau JIT yaitu seluruh sistem yang ada dalam perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk mempekerjakan para stafnya. Barang produksi tidak harus selalu dicek, disimpan atau diretur kembali. Lalu selanjutnya pertanyaan nomor 6. Nomor 6 adalah pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan metode peramalan yang dapat digunakan oleh perusahaan
Mengapa peramalan perlu dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Metode forecasting dibagi menjadi dua, yakni peramalan secara kualitatif dan peramalan secara kuantitatif. Peramalan secara kualitatif maksudnya adalah peramalan yang menggunakan pendapat dan analisis yang deskriptif. Sementara peramalan kuantitatif yaitu peramalan yang berkaitan dengan hitungan matematis. Mahasiswa dapat mengetahui pentingnya peramalan dalam kegiatan usaha, terlebih pada kegiatan usaha yang berskala besar, seperti yang dapat kita lihat. Peramalan yang dimaksud di sini adalah peramalan penjualan. Akan terlihat jelas perbedaan perusahaan yang melakukan peramalan dan tidak. Karena dengan melakukan peramalan, perusahaan tersebut dapat memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan dalam 1 bulannya. Sehingga dengan begitu, kelebihan stok ataupun penumpukan persediaan dalam gudang dapat dihindari. Sayangnya, hal ini jarang diperhatikan persediaan oleh perusahaan dengan skala kecil ataupun perusahaan yang baru merintis. Padahal dengan mereka melakukan peramalan, mereka dapat menghemat pengeluaran yang tidak perlu dan dapat menggunakan uang dari pembiayaan yang tidak perlu tersebut untuk digunakan berinvestasi dalam bentuk lain yang dapat menguntungkan perusahaan tersebut. Dan dengan melakukan peramalan, penjualan akan timbul. Penjualan menguntungkan perusahaan tersebut. Dengan melakukan peramalan penjualan akan timbul antara pemimpin lini proses produksi yang saling berkaitan. Dan saya rasa teamwork tersebut sangat dimiliki penting untuk perusahaan perintis. Jadi kalau untuk perusahaan perintis harus bagusnya itu melakukan peramalan untuk perusahaan mereka supaya tidak supaya perusahaannya dijauhkan menelisir untuk ketidak. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu bagaimana cara Anda meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan di perusahaan yang Anda pimpin. Jawab dengan the story. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Bagaimana cara meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan di perusahaan yang Anda pimpin? Jawab dengan landasan teori. Ada banyak cara meningkatkan produktivitas karyawan yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan memberikan fasilitas kerja yang baik bagi seluruh karyawan yang ada di perusahaannya. Lalu yang kedua, memberikan program pelatihan pada karyawan, karena pelatihan atau training akan berpengaruh pada kinerja karyawan. Cara peningkatan produktivitas karyawan melalui program pelatihan dan sangat penting bagi setiap karyawan di perusahaan dapat bekerja secara profesional, terutama bagi karyawan yang baru. Dan yang ketiga, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja karyawan dan perusahaan dengan cara meningkatkan produktivitas karyawan dengan pengawasan. Dan pengawasan yang terdiri dari pengawasan atasan secara langsung dan sistem pengembalian manajemen. Lalu selanjutnya itu memberikan reward atau punishment serta motivasi untuk maju kepada karyawan. Dengan adanya motivasi, maka karyawan akan mendapatkan kekuatan dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya. Motivasi menjadi cara meningkatkan produktivitas karyawan yang efektif, namun juga harus ditunjang dengan strategi pendukung lainnya. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 8.
Soal nomor 8, bagaimana bertanya tentang apa yang dimaksud dengan kapasitas produksi. Coba cari di artikel di Google mengenai kapasitas produksi dan jelaskan artikel tersebut. Kapasitas produksi adalah kapasitas atau kekuatan perusahaan memproduksi barang dan jasa dalam suatu jangka tertentu dan dapat dibatasi lagi pada suatu lokasi produksi. Untuk perusahaan yang tertata rapi, maka akan benar-benar memperhitungkan kapasitas produksi untuk membuat perkiraan potensi pendapatan yang mungkin didapatkan perusahaan. Dan saya akan menjawab yang selanjutnya, yaitu nomor 9. Nomor 9 adalah bagaimana apa kesan-kesan. Selanjutnya saya akan masuk pada pertanyaan 9 yang terakhir, yaitu apa kesan dan yang saya pelajari pada manajemen operasi 1 ini secara daring dan manfaatnya apa-apa saja yang saya peroleh dalam belajar manajemen operasi melalui daring ini. Kesan yang saya dapatkan yaitu bagaimana manajemen operasi ini pembelajarannya sangat bagus, bagaimana kita dipertemukan dalam suatu aplikasi atau melewati media sosial, bagaimana kita tidak bisa dapat bertatap muka pada saat ini, yaitu pada pandemi COVID. Tapi saya bersyukur karena dosen manajemen operasi 1 ini, Pak Adi Musalin, mempunyai niat yang sangat bagus, bagaimana walaupun secara daring tetapi tidak mengurangi semangat untuk memberikan materi. Dan untuk melalui Zoom, kesan saya cukup bagus karena melalui Zoom ini kita bisa mengenal satu sama lain dan kita juga bisa berdiskusi walaupun dengan jarak jauh, tetapi dalam teknologi kita bisa bertemu. Itulah fungsi dari teknologi yang sudah ada, walaupun jauh tapi kita bisa untuk saling bertatapan muka. Dan untuk manfaat yang saya peroleh dalam manajemen operasi 1 ini melalui daring, yaitu yang pertama, saya bisa belajar banyak tentang manajemen operasi. Bagaimana manajemen operasi ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari saya, bagaimana saya untuk melakukan strategi dalam penjualan maupun sebagainya. Dan yang kedua, manfaatnya itu manajemen operasi ini sangat penting dalam suatu perusahaan untuk bagaimana perusahaan bisa memperoleh laba maupun penjualan yang tinggi. Melalui daring ini manfaatnya juga kita bisa memperhemat waktu, walaupun kita cuman supaya kita tidak keluar lagi, kita bisa sambil kerja untuk kuliah. Dan juga melalui daring ini kita juga bisa ibaratnya bertemu, tidak menghabiskan begitu banyak biaya. Dan mungkin ini saja kesan dan yang saya berikan untuk mata kuliah manajemen operasi 1, yaitu terutama kepada Pak Adi Musalin. Terima kasih Pak untuk bimbingannya selama ini dalam 1 semester, bagaimana Bapak selalu hadir setiap mata kuliahnya, tidak pernah alpa dan semangat dan tepat waktu. Dan saya bersyukur semoga Pak Adi selaku dosen manajemen operasi bisa sehat selalu dan diberkati pekerjaannya. Dan untuk selanjutnya semoga kami juga semangat untuk mengikuti kuliah dan mengikuti kuliah sampai selesai dan untuk memasuki semester baru, yaitu semester 4. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya dan mohon maaf untuk tutur kata yang salah, yang tidak berkenan, dan izin dimaafkan. Dan saya mengucapkan terima kasih. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi.
Akhir kata saya ucapkan Akhir kata Lino, Bacuamika Siruga, Basamika Jubata. Selamat sore dan selamat beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih.